Sekarang kita nyalakan mesinnya. Ini posisi kontak on, cek engine-nya nyala, start. Sip, cek engine langsung mati. Kita periksa lagi DTC-nya, apakah muncul lagi atau tidak. Oke, sip. Hai guys, kembali dengan kami CC Auto Service. Kali ini kami kedatangan unit Alphard yang mana keluarnya adalah cek engine-nya nyala. Untuk starter dinyalakannya susah, lumayan agak susah. Terus indikator cek engine nyala. Namun di saat mesin sudah nyala tidak ada kendala, jadi nyalanya juga enak, tidak ada merebet atau rasa abnormal lain, tidak ada. Seolah-olah semuanya normal, baik-baik saja, tapi cek engine-nya nyala. Kita akan lakukan scanning sistem terlebih dahulu. Kita pilih Alphard. Kita langsung pilih salah satu aja, langsung kontrol unit, engine, kita akan cek dulu trouble kodenya apa. Di sini ada 3 trouble kode. Yang pertama adalah igniter circuit fault P1300, yang kedua adalah P1310, yang ketiga adalah P1315. Sama semuanya adalah igniter. Kita untuk pakai scanner ini kita bisa langsung searching dari kode ini sebenarnya artinya apa sih. Kita bisa mendapatkan petunjuk dari internet, jadi kita bisa langsung search di sini. Atau jika sudah pengalaman ya sudah, ini kita sudah bisa melihat bahwa di sini masalah di igniter. Igniter itu artinya apa? Bahwa koilnya tidak bekerja dengan baik. Tidak bekerja dengan baik. Kalau masalahnya adalah sinyal triggernya, maka mobil akan berebet. Nah, di sini tidak ada indikasi merebet atau abnormal yang lain, mesin baik-baik saja. Berarti dapat disimpulkan bahwa masalah itu ada di ignition feedbacknya. Jadi informasi feedback dari coil tidak masuk ke ECU. Jadi yang rusak bisa coilnya, bisa kabelnya, atau bisa juga ECU-nya. Nanti akan kita periksa. Yang jelas ini adalah P1300. Ini kita perlu menentukan ini P1300 itu coil berapa, 1310 itu coil berapa, dan 1315 coil berapa. Coba kita akan langsung aja periksa ke search. Dari sini kita bisa melihat bahwa P0315 adalah coil nomor 4. Jadi dari sini yang bermasalah, kita bisa mendapatkan petunjuk bahwa yang bermasalah adalah coil nomor 4. Kembali ke halaman sebelumnya, kita periksa yang 1310. 1310 menunjukkan bahwa yang bermasalah di coil nomor 3. Kembali lagi kita periksa yang di 1300. Yang bermasalah adalah coil nomor 1. Ini berdasarkan petunjuk sekilas dari internet. Kita akan cross check, akan samakan dengan kondisi di mobil seperti apa. Ada 2 metode nanti yang akan kita pakai. Pertama, pengecekan IGT-nya apakah bagus atau tidak, meskipun secara fungsi ini sudah pasti IGT-nya bagus, tapi kita akan membuktikan lagi. Yang kedua, yang paling utama adalah kita akan memeriksa
ignition feedbacknya sudah keluar apa enggak dari koil dan sinyalnya sudah benar atau tidak. Oke, kita lanjut untuk pemeriksaan yang di mesin. Mohon maaf sebelumnya, kita akan hapus dulu DTC nya. Apakah ini hanya sekedar memori atau memang benar-benar terjadi. Kalau kita lihat dari sini ya enggak usah dihapus, ini sudah pasti ini current ya, karena koil 1, koil 3 dan koil 4. Tapi tidak ada salahnya, kita akan coba dulu hapus. Kontak off, kontak on lagi. Kita akan hapus DTC. Ignition on, engine off sudah oke. Kita cek lagi sebelum mesin dinyalakan. Oke, sebelum mesin dinyalakan tidak ada DTC. Coba kita akan nyalakan dulu mesinnya. Cek engine-nya nyala, tapi mati sesaat berikutnya nyala lagi. Berarti terjadi. Kita akan cek lagi trouble kodenya apakah muncul lagi atau berubah. Trouble kode. Oke, karena memang sifatnya current, jadi 1300 muncul lagi, 1310 muncul lagi, 1315 muncul lagi. Kita akan periksa di mesin. Di sini saya menyiapkan dua alat. Yang pertama kita menggunakan osiloskop dan juga menggunakan test pen. Ini adalah test pen lampu LED ya. Pertama kita akan lihat dulu IGT-nya seperti apa. Ini untuk IGT berfungsi dengan baik. Sudah benar IGT-nya ada karena memang ya mesinnya nyala normal, tidak ada merepet. Jadi IGT di semua koil pasti bagus. Tapi kita akan pastikan saja, kita periksa satu persatu IGT dari tiap koilnya. Untuk pin IGT adalah pin nomor 2 dari sebelah kiri, 1, 2. Ini adalah pin untuk IGT. IGT untuk silinder 1 oke. Silinder 2 tadi kita sudah coba. Silinder 2 oke. GT untuk silinder 3 bagus. GT untuk silinder 4 juga oke. Selanjutnya kita akan memeriksa untuk sinyal IGF nya. Dari wiring diagram, IGF itu antara silinder 1 sampai dengan 4 jarumnya menjadi 1. Jadi antara IGF di silinder 1, 2, 3, dan 4 itu nanti di dalam itu tergabung menjadi 1. Jadi kita cukup memeriksa pada satu silinder saja. Sekalian kita pemeriksaannya sebagai perbandingan. Di sini saya menyiapkan 2. Ini untuk IGF-nya nanti. Ini untuk IGT-nya nanti. Sedangkan ini untuk IGF-nya. IGT kita masukkan di osiloskop channel 1, IGF-nya di channel 2. Sekarang kita lihat sama-sama di osiloskop hasil pemeriksaannya seperti apa.
Ini adalah bentuk sinyalnya. Yang kuning adalah IGT, sedangkan yang hijau yang atas adalah IGF. Yang ini GT, ini GF. Kalau kita lihat dari sini sudah bisa diketahui bahwa IGF-nya itu sedang bisa kita ketahui bahwa IGF-nya bermasalah. Kenapa demikian? Karena IGT itu adalah sinyal positif, jadi diagramnya naik lah ya. Sedangkan IGF itu adalah sinyal negatif, harusnya bentuknya adalah turun, bukan naik. Kalau ini kan sama-sama positif. Kalau kondisinya kayak gini, kita akan periksa satu persatu sumber kacaunya sinyal IGF ini dari mana. Kita akan coba dengan melepas soket coil dulu, mulai dari silinder nomor 4 sampai dengan nomor 1, sambil kita periksa bentuk sinyalnya berubah atau tidak. Kita coba dari silinder nomor 4 dulu. Bentuk sinyal IGF nya tetap masih naik ke atas gini. Yang ini kita pasang lagi coil silinder nomor 4, kita cek di silinder berikutnya. Sekarang untuk nomor 3 kita coba. Soket nomor 3 udah lepas. Bentuk sinyal IGF nya masih naik. Kita pasang kembali. Sekarang kita coba di silinder nomor 2. Oke, silinder nomor 2 kita sudah cabut. Nah, ini buktinya bahwa IGF nya gabung jadi satu. Karena ini posisi soket kecabut, berarti tidak ada IGF dari coil, tapi masih ada informasi IGF. Yang bentuk sinyal yang ini masih jalan dan masih naik bentuknya. Kita pasang kembali. Terakhir di nomor 1. Kalau ini masih begitu juga, wah, nggak tahu ini masalahnya apa. Mungkin ECU nya udah rusak berarti. Kita akan coba silinder nomor 1 sudah kita lepas. Kita periksa. Seharusnya begini. Dari sini kita sangat beruntung karena dengan melepas soket satu persatu sudah dapat ditemukan bahwa masalah DTC yang muncul itu karena silinder nomor 1 coilnya bermasalah. Ini bentuk yang benar seperti ini. Bentuk yang benar begini. Jadi bentuk sinyalnya adalah turun, bukan naik. Kalau tadi kan naik ya, sekarang ini udah benar turun. Berarti terjadi masalah di coil nomor 1. Coba kita pasang lagi. Bentuknya naik. Kita lepas. Bentuk sinyalnya turun. Kita akan ganti coil nomor 1 dengan coil yang lain. Kita cek lagi hasilnya. Ini coil yang rusak. Labelnya ini. Nanti kita akan ganti dengan coil yang original. Oke, coil sudah kita ganti. Sekarang kita lihat bentuk gelombangnya seperti apa. Setelah coil diganti dengan coil yang benar, bentuk sinyal IGF-nya sudah berjalan dengan benar sesuai dengan yang seharusnya. Sekarang kita akan periksa DTC-nya. Ini kita tinggalkan dulu, kita cek DTC di scanner. Di sini kita juga sudah bisa melihat bahwa
lampu cek engine-nya sudah mati. Di sini DTC-nya bertambah ya. Kenapa bertambah? Karena kita tadi habis ngelepas koil satu persatu. Jadi sekarang DTC-nya jadi 4. P1300, 1305, 1310 dan 1315. Kadang-kadang uniknya DTC itu kayak gitu, yang bermasalah satu koil tapi yang disalahkan 3. Yang tadi kan yang disalahkan 3, padahal yang bermasalah hanya satu koil. Kita hapus dulu DTC-nya. Sekarang kita nyalakan mesinnya, kita periksa DTC-nya, kita periksa cek engine-nya, maksudnya apakah mau langsung off atau tidak. Ini posisi kontak on, cek engine-nya nyala, start, sip, cek engine langsung mati. Kita periksa lagi DTC-nya, apakah muncul lagi atau tidak. Oke, sip. Jadi masalah yang terjadi pada mobil ini adalah karena satu koil bermasalah sehingga memunculkan 3 DTC. Yang bermasalah adalah koil nomor 1 dan hanya satu saja, tapi DTC-nya menunjukkan bahwa ada masalah dengan igniter 1, 3 dan 4. Jadi padahal yang bermasalah hanya satu koilnya. Jadi ya seperti inilah intinya. Selama kita bisa memeriksa dengan baik, peralatan mencukupi, ilmu teknisnya mumpuni, akan lebih mudah dalam menemukan penyebab dari masalah mobil tersebut. Oke, demikian dari kami. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di video kami selanjutnya.